Kita tidak bisa bersandar pada naskah 812 atau naskah terbaru 1187 karena bersandarkan kepada hal tersebut bisa salah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan tetap uber undang-undang cilaka ya, cipta lapangan kerja atau ciptaker, cipta kerja, yaitu sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Berubah lagi ternyata naskah Omnibus Law ini ya. Naskah Omnibus Law Ciptaker terbaru, 1 pasal 4 ayat hilang. Luar biasa. Bagaimana mungkin sebuah rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR tanggal 5 Oktober lalu tiba-tiba diproses lebih jauh dan ada pasal yang hilang setelah diserah terimakan dari DPR ke pemerintah. Luar biasa ini. Jakarta, CNN Indonesia. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan jumlah halaman usai diserahkan DPR ke pemerintah. Jumlah halaman draft final yang diserahkan DPR ke pemerintah sebanyak 812, tetapi kini bertambah 375 menjadi 1187. Majelis Ulama Indonesia MUI dan PP Muhammadiyah mengaku sudah menerima naskah tersebut dari pemerintah. Waketum MUI Muhyiddin Junaidi menerimanya pada 18 Oktober lalu. Selain jumlah halaman yang bertambah 375, cnnindonesia.com juga menemukan sejumlah perbedaan di bagian substansi naskah Omnibus Law Cipta Kerja yang terbaru dengan jumlah halaman 1187. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi hilang dari naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dipegang pemerintah. Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah 1187 halaman. Pasal berisi 4 ayat itu hilang dan tidak ada keterangan bahwa pasal yang bersangkutan dihapus. Padahal dalam naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat. Berikut bunyi pasal 46 yang hilang. Pasal 46. 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4. 2. Fungsi badan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah pusat dapat terjamin di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. 3. Tugas badan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengaturan dan penetapan mengenai A. Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak, B. Cadangan bahan bakar minyak nasional, C. Pemanfaatan fasilitas dan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak, D. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, E. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, dan F. Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. 4. Tugas badan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3. cnnindonesia.com juga menemukan perbedaan penempatan bab tentang kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Dalam naskah versi 812 halaman,
Ketentuan itu diatur dalam bab 7A. Posisinya disisipkan antara bab 6 dan bab 7. Namun, dalam naskah versi terbaru dari pemerintah yang berjumlah 1187 halaman, bab tersebut menjadi bab 7A, disisipkan antara bab 7 dan bab 8. Perbedaan lain juga terlihat pada bab 6A tentang kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Versi 812 halaman, bab 6A disisipkan di antara bab 6 dan bab 7. Mengulangi lagi. Sedangkan versi 1187 halaman, bab 6A berubah menjadi bab 7A yang disisipkan di antara bab 7 dan bab 8. Diketahui, naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah mengalami 6 kali perubahan jumlah halaman. Luar biasa, berubahnya bukan 1 kali saja. 1 kali saja tidak justified, tidak boleh. Ilegal, tidak sesuai dengan prosedur, cacat hukum. Apalagi 6 kali. Ya. Mulanya ada versi 1208 halaman yang diunggah di situs resmi DPR. Kemudian ada versi 105 halaman saat dibacakan di sidang paripurna DPR 5 Oktober. Tidak mungkin dibacakan semua ya. Lalu muncul kembali versi baru yakni 1052 halaman dan 1035 halaman. Saat DPR menyerahkan naskah final ke pemerintah pada 14 Oktober, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 812 halaman. Kala itu DPR menyatakan naskah sudah final. 14 Oktober, 5 Oktober, itu luar biasa ya. Akan tetapi, kini naskah berubah lagi dan bertambah menjadi 1187 halaman. Naskah terbaru dari pemerintah itu sudah diterima Majelis Ulama Indonesia MUI dan PP Muhammadiyah. Pihak MUI mengaku menerima naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, yakni 1187 halaman dari Mensesnek Pratikno. CNNindonesia.com sudah menghubungi Kementerian Sekretaris Negara untuk mengonfirmasi hal tersebut, namun belum ada respons. Sekretaris Negara Pratikno tidak merespons saat dihubungi melalui pesan singkat dan telepon. Sementara Sekretariat Negara Setia Utama juga tidak menjawab pesan singkat yang disampaikan CNNindonesia.com. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengamini ada perubahan dalam naskah usai dipegang oleh pemerintah. Luar biasa. Perubahan dilakukan demi menyesuaikan penulisan dengan format lembaran negara sebelum diundangkan. Yang berubah disesuaikan dengan lembar negara yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Mengalami perubahan redaksional dari istilah yang lazim digunakan DPR, peraturan perundangan menjadi peraturan perundang-undangan, ujar Willy saat dikonfirmasi melalui telepon. Ya, Sobat RH sekalian, ya, itu tadi soal lagi-lagi perubahan naskah Omnibus Law. Pertanyaan kita adalah, apakah yang berubah itu substansi ataukah yang berubah itu hanya jumlah halaman? Kalau jumlah halaman tidak soal, karena bisa jadi format lembaran negara yang akan mengundangkan undang-undang Ciptaker ini berbeda dengan format yang disampaikan oleh DPR. Walaupun menurut saya harusnya DPR memberikan format yang kurang lebih sama harusnya untuk menjaga agar jangan terjadi perubahan-perubahan. Tapi rupanya tidak demikian. Setnek masih mengolahnya dan menurut CNN Indonesia, paling tidak menurut berita di sini, ada perubahan itu, yaitu ada pasal yang hilang dan juga ada bab yang berubah dari bab 6A menjadi bab 7A. Ini substantif. Kalaupun dianggap ini karena ada kesalahan, Sekretariat Negara tidak berwenang untuk mengubahnya karena sudah diparipurnakan. Pesan moralnya apa? Kalau mau memparipurnakan sebuah rancangan undang-undang, dia harus clear, bersih 100% agar tidak ada lagi perubahan-perubahan. Nah, Sobat RH sekalian, masalahnya adalah dari 6 kali perubahan halaman tersebut dengan berbagai versinya, ada versi di atas 1000,
ada versi di atas 900, ada versi di atas 800, dan terakhir di atas 1000 lagi. Apakah ada perubahan-perubahan yang substantif? Ataukah karena format halaman yang berubah saja? Walaupun aneh juga, karena di DPR perubahan itu terjadi berkali-kali. Apakah DPR menggunakan format yang berbeda-beda antara badan legislasi misalnya dengan tim sinkronisasi atau dengan tim kerja dan lain sebagainya. Jadi sobat daerah sekalian, Undang-Undang Ciptaker ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita. Bagaimana kalau ada hidden agenda, bagaimana kalau ada proses yang tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam proses pembentukan undang-undang, maka kesalahan sangat mungkin banyak terjadi. Kesalahan yang sifatnya technical juga terjadi, tapi yang paling penting adalah kesalahan yang sifatnya substantif, di mana barangkali substansi yang diinginkan itu tidak tercantum dalam naskah tertulis, atau sebaliknya substansi yang sudah disepakati atau tidak disepakati tercantum di dalam naskah tertulisnya. Kalau diletakkan ke dalam judicial review, uji formil, harusnya undang-undang ini dibatalkan semuanya. Masalahnya adalah apakah MK quote unquote punya keberanian untuk membatalkan undang-undang Ciptaker ini? Mudah-mudahan MK independen. Walaupun banyak yang meragukan independensi ketika sangat bergesekan dengan kekuasaan. Sebagaimana juga pemerintah tidak ingin MK membatalkan Perpu nomor 1 yang sudah disahkan dan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 soal pemulihan ekonomi dan penanganan corona. Jadi sobat RH sekalian, kalau uji formil selesai, saya mengatakan, nah sekarang persoalannya adalah secara material. Kita tidak bisa menyandingkan dan membandingkan materi tersebut satu demi satu, karena hingga saat ini undang-undang ini belum disahkan, belum diundangkan, dan belum ada nomornya. Kita tidak bisa bersandar pada naskah 812 atau naskah terbaru 1187, karena bersandarkan kepada hal tersebut bisa salah semuanya. Walaupun aneh juga, karena pemerintah memberikan versi kepada MUI misalnya yang 1187 itu. Kita akan tunggu bagaimana undang-undang ini diundangkan dan diberi nomor, dan saat itulah dia mengikat dan bisa dibahas secara komprehensif mana kelebihan dan kekurangannya, sampai kemudian kita nanti memiliki kesimpulan yang sangat solid bahwa undang-undang ini memang undang-undang bermasalah. Kalau prosedur sudah jelas bermasalah, tapi substansi kita harus mengkajinya secara dingin. Saatnya nanti channel ini akan mengundang beberapa pakar, misalnya di bidang pertanahan, di bidang perburuhan, dan di bidang-bidang lainnya yang memang dibahas atau termasuk materi dalam undang-undang cilaka atau Ciptaker ini. Yang paling penting adalah objektivitas dalam menilai suatu produk hukum ini. Walaupun selentingan saya mulai mendengar ada persoalan dengan tanah, ada persoalan dengan lingkungan, ada persoalan dengan misalnya mineral dan batu bara, soal migas dan minerba. Jadi spekulasi-spekulasi itu bisa kita lihat setelah undang-undang ini resmi diundangkan, dan kita bisa membacanya tanpa berdebat lagi apakah ini naskah final atau tidak, karena sudah diundangkan dan sudah diberi nomor. Ya sobat daerah sekalian, itu saja yang penting. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus, karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.